kami dari kelompok C, dari kelas C, akan mempresentasikan mengenai salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Green Fashion Muslimah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Fahri Muhammad Zain. Nama saya Fania Syarilim. Nama saya Hana Balgis. Nama saya Sherin Zahra Fathia. Oke, di sini kami akan membahas salah satu perusahaan muslimah dari Kota Bandung yang menjunjung eco-friendly. Nah, tetapi permasalahannya di sini mereka memiliki tekanan ingin laba yang tinggi, tetapi tidak ingin memiliki pekerja yang dapat melelahkan gitu. Maka dari itu kami akan membahas mengenai hasil yang berkah dalam perusahaan ini. Selamat menonton. Jadi yang kedua yaitu kita menghitung tingkat probabilitas dari Q. Nah, yang pertama A, yaitu kita harus menentukan jumlah produksi Q yang menghasilkan laba total dari Q tersebut, laba total maksimum. Nah, yang ke B yaitu kita mencari berapa harga jual atau P dan total laba pada titik ini. Nah, yang pertama yaitu kita harus mencari laba total dulu, laba total maksimum. Laba total maksimum itu rumusnya yaitu Pi sama dengan TR dikali TC. Nah, TR-nya yaitu total pendapatan dikali TC-nya yaitu total biaya. Nah, kan yang sudah kita ketahui yaitu TC kan, TR-nya belum. Ya, jadi kita harus mencari TR-nya dulu. Rumus TR yaitu P dikali Q. Nah, P-nya apa? P-nya kan kita sudah ketahui ya, yaitu 200 dikurangi 0,5 Q. Nah, dikali Q. Kita hitung yaitu 200 dikali Q yaitu 200 Q dikurangi 0,5 Q dikali Q yaitu 0,5 Q kuadrat. Nah, udah kita ketahui nih TR-nya apa. Akhirnya kita masukkan TR tersebut ke dalam rumus tadi. Terus TC-nya kita masukin juga yaitu Q kuadrat ditambah 20 Q ditambah 1600. Nah, yang TC tadi kita dalam kurungkan ya. Kemudian kita totalkan yaitu 200 Q dikurangi 0,5 Q kuadrat. Kita keluarkan dari dalam kurung tersebut, jadi minus semua. Jadinya minus Q kuadrat dikurangi 20 Q dikurangi 1600 tersebut. Kemudian kita hitung lagi yaitu kita cocok-cocokkan min 0,5 kita hitung dikurangi sama Q yaitu minus 1,5 pangkat 2. Kemudian 200 Q dikurangi 20 Q yaitu 180. Q-nya kita coret-coret. Kemudian 1600 itu kita hasilkan jadi 0 karena tidak ada variabelnya atau tidak ada Q-nya. Nah, udah kita hitung. Kemudian Pi-nya yaitu minus 1,5 kuadrat. Jadinya Pi aksennya yaitu minus 1,5 dikali minus 1,5 yaitu minus 3 Q plus 180 tadi sama dengan 0. Nah, 0-nya kita pindahkan jadi 0 sama dengan minus 3 Q ditambah 180. Nah, minus 3 Q tadi itu kita pindah ruaskan jadi positif karena dari minus. Jadi 3 Q sama dengan 180. Q-nya yaitu 180 dibagi 3 yaitu 60. Jadi kita ketahui Q-nya sendiri yaitu 60. Kemudian kita cari P. Nah, kan
kan kita udah ketahui tuh Q-nya 60. Kita masukin aja tadi P-nya sama dengan 200 dikurangi 0,5 Q, jadinya 200 kurangi 0,5 Q-nya tadi 60, yaitu 0,5 dikali 60 yaitu 30. Jadinya 200 dikurangi 30 yaitu 170. Nah, kita masukin ke TR dan TC-nya. TR-nya kan tadi kita tahu rumusnya itu P dikali Q ya. Jadinya P-nya tadi kita ketahui yaitu 170 yang kita sudah hitung tadi. Kemudian Q-nya yang kita sudah hitung itu yaitu 60 juga. Nah, jadinya 170 dikali 60 yaitu 10.200. Nah, TR-nya kan udah, akhirnya kita cari yang TC-nya. TC-nya tadi kan Q kuadrat ditambah 20 Q ditambah 1.600 ya. Nah, Q-nya kan tadi 60, jadinya 60 kuadrat ditambah 20 dikali 60 ditambah 1.600. Nah, 60 kuadrat itu sama dengan 3.600 ditambah 20 dikali 60 yaitu 1.200 ditambah 1.600 tadi sama dengan 3.600 ditambah 1.200 ditambah 1.600 yaitu 6.400. Nah, udah kan, kita udah tahu semuanya TR dan TC-nya. Akhirnya labanya kan tadi TR dikurangi TC ya. Kita masukin TR tadi. TR-nya 10.200 dikurangi TC-nya 6.400 yaitu 3.800. Lanjut yang kedua, sekarang kita akan menentukan bagaimana kita menghitung tingkat efisiensi. Di tingkat efisiensi nanti kita akan menghitung dua. Yang pertama, bagaimana kita menentukan jumlah produksi yang dimana biaya rata-rata itu mencapai titik paling minimum atau mencapai titik paling sedikit lah sebisa mungkin. Yang kedua, kita akan menghitung berapa biaya produksi per unit pada titik ini. Untuk menghitung jumlah produksi yang dimana biaya rata-rata menjadi titik paling minimum, kita menggunakan rumus AC sama dengan TC per Q, yang dimana Q pangkat TC diketahui ada Q pangkat 2 ditambah 20 Q plus 1.600. Berarti kita tinggal masukin aja, yang dimana AC sama dengan Q pangkat 2 plus 20 Q plus 1.600 dibagi Q. Hasilnya adalah Q plus 20 plus 1.600 Q, yang dimana jika kita turunkan menjadi 1 minus 1.600 Q. Untuk mencari Q-nya, kita bisa mencari dengan menggunakan 1.600 Q sama dengan 0. Q pangkat 2 sama dengan 1.600, Q sama dengan akar dari 1.600 sama dengan 40. Untuk mencari biaya produksi per unitnya, kita menggunakan substitusi Q sama dengan 40. Berarti kita tinggal masukin aja. Kan kita sudah ketahui Q sama dengan 40. Berarti 40 ditambah 20 ditambah 1.600 diper 40. Hasilnya ada 100. Berarti jumlah produksi per unit. Jumlah produksi per unit adalah 100. Oke, dari hasil perhitungan yang telah kami lakukan, kami menerapkan prinsip adil atau keadilan dan anti-tabzir pemborosan dengan memilih biaya efisien Q sama dengan 40 yang selaras dengan nilai inti Green Fashion Muslimah. Nah, dalam anti-tabzir pemborosan, target produksi yang telah kami temukan berada di bawah kapasitas yang normal, yaitu Q sama dengan 50. Nah, dengan volume yang wajar, risiko kain terbuang karena pengerjaan yang terburu-buru itu akan sangatlah rendah. Nah, ini adalah strategi yang bertanggung jawab terhadap bahan baku organik dan pemborosan sumber daya alam. Alasan kedua kenapa kami memilih quantity efisien, yaitu kami tidak akan membebani para pekerja dengan tetap menjaga kesejahteraan para penjahit dengan layak upah yang diberikan dengan tidak tuntutan volume yang tinggi.
Oleh karena itu, kuantiti 40 sangat baik. Dan juga dari segi efisiensi biaya, dengan biaya serendah mungkin yaitu Rp100.000, ini adalah tanda operasional yang baik. Oleh karena itu, keputusan ini adalah keputusan yang berkah bagi perusahaan. Oke, jadi dari hasil pemaparan perhitungan yang telah kami lakukan dan melihat dari sisi nilai Islamnya, kami menyimpulkan bahwasannya Q efisien itu berfokus pada keberlanjutan etis dan operasional, Q sama dengan 40, yang menjamin kesejahteraan pekerja dan meminimalkan tabzir dengan mengorbankan keuntungan yang besar. Yang kedua yaitu quantity probabilitas. Nah, quantity probabilitas memang lebih mementingkan pada maksimalisasi finansial, yaitu kuantitinya 60. Namun mereka tidak melihat bahwasannya dengan kuantiti 60 ada sisi Islam yang mereka tinggalkan, yaitu nilai keadilan atau adil dan juga nilai pemborosan atau tabzir. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.